Oke, kami akan menjelaskan mengenai Employees GPA Tools atau EPA, yaitu Employee Brand Average. Di sini ada rekan saya Solo Pandu dan saya sendiri Indra Utami. Apa itu EPA dan apa itu tujuannya? Kami membuat aplikasi ini karena mengingat banyaknya perusahaan kecil dan organisasi mahasiswa yang membutuhkan satu performance appraisal yang simpel dan juga mudah digunakan. Maka dari itu, tujuan dan sasaran dari aplikasi ini adalah untuk organisasi mahasiswa dan juga small medium enterprise. Nah, untuk apa aplikasi yang dibuat? Salah satunya adalah untuk membantu pembuatan keputusan dalam employee dalam pertemuan appraisal seperti untuk promosi, demosi, dan juga untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari seorang employee, mengetahui divisi mana yang berprestasi dan mana yang tidak, dan juga bisa menentukan divisi atau employee yang membutuhkan training agar bisa meningkatkan performa. Jadi pertama-tama kita tentukan dulu target kerja yang harus dicapai oleh karyawan tersebut dalam satu periode tertentu sebagai standarnya, dan juga usahakan pengukuran kinerja karyawannya itu berupa data kuantitas. Lalu harus berdasarkan data dan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan hasil dari pencapaian tersebut harus bisa dimasukkan ke dalam tabel EPA untuk dievaluasi. Pertama-tama ini adalah satu contoh EPA-nya. Nanti kita akan kembali ke tabel lagi, akan ada warna tabel berwarna biru, hijau, kuning, dan merah. Biru itu menandakan bahwa performance dari karyawan tersebut mencapai 100%, hijau 85-100%, kuning 70-85%, dan merah di bawah 70%. Seperti yang dicontohkan dalam tabel berikut, kita lihat yang tabel biru yang di atas 100%. Dapat dilihat kalau target yang diinginkan perusahaan adalah 2, namun yang dicapai oleh karyawan adalah 3. Targetnya 2, achievementnya 3, sehingga persentase yang dicapai karyawan tersebut adalah 100%. Maka dari itu tabelnya berwarna biru. Begitu pula dengan hijau, kuning, dan juga merah sesuai dengan target dan pencapaiannya masing-masing. Lanjut ke saya. Sebelumnya tadi dijelaskan nama saya Pandu. So, jadi kalau tadi kan udah dimasukin semua itu nanti semuanya akan keluar hasilnya, yaitu GPA yang kita sebut 3,25. Ini hasil dari pencapaian dia dari yang key performance indicator sama target yang udah di-achieve, target yang udah di-set sebelumnya. Nanti GPA ini akan masuk ke sini. Akan masuk ke ini bagian dari per divisi. Jadi divisi ini ada junior sales manager, ada senior sales manager, dan digabung hasil menjadi 3,06. Lalu pada akhirnya nanti secara garis besar company akan ada divisi-divisi lainnya. Nanti average per division akan dibagi sehingga menjadi GPA untuk perusahaan itu sendiri. Ini setelah akumulasi setelah dari marketing, human resource, operation, dan finance. Nah, untuk mempermudah mari kita praktekkan. Oh, ternyata dia bisa dibuka, langsung saja. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Nama kita isi nama company-nya. For example, PT Vicky and Ami. Nah, ini film yang habis saya tonton sebelumnya. Lalu divisionnya seperti yang kita lihat, misalkan ada marketing, ada HR, ada operation, dan dan terakhir finance. Nah, agar mempermudah kita ambil contoh salah satunya. Di marketing, divisi ini kita masukkan divisi marketing. Lalu posisinya kita ambil 2. Misalkan sales manager 1 dan sales manager 2. Di sini kita akan masukkan nama membernya. Ini Jokowi misalkan, divisi marketing, dan ini sales manager 1. Nah, setelah mengisi ini semua, maka kita lanjut langsung ke KPI-nya atau Key Performance Indicator. Nah, ini sebenarnya contohnya. Jadi kita Key Performance Indicator itu seperti objektif dia, misalkan number of sales produk A, berarti dia berapa jumlah sales atau penjualan dia. Lalu number of mentoring staff itu
sebanyak apa dia mementor atau membimbing staff-staffnya. Lalu ada customer research, berapa banyak orang customer research dan lain-lain. Lalu di how to track this indicator, ini adalah cara gimana kita nge-track dari misalkan sales produk A. Mungkin salah satu ada dari sales tracker, sales graph, atau bisa yang lain-lain. Sebenarnya ini tidak wajib diisi, cuman ini untuk mempermudah kalau misalnya kita ingin mencari data, di mana kita bisa mengisi di bagian achieve-nya nanti. Nah, di sini ada dua, T ini target dan ini A ini achievement yang dicapai. Lalu saya membagi 3 ini per quarter. Ini contohnya Januari, Februari, Maret. Oke, misalnya kita masukin targetnya secara acak ya, 100. Langsung berubah jadi merah, so masih 0. Ini misalkan 50, 5, 3, 20, 4, 1, 2. Nah, seperti kalian lihat warna merah karena ini achievement masih 0. Merah itu menandakan seperti tadi kalian bilang, berarti dia di bawah under achievement 70%. Nah, ambil contoh, misalnya nyata dia pintar, berarti dapat 100. Maka warnanya akan berubah seperti yang kalian lihat, GPA pun juga berubah. Lalu misalkan dia sini semua 35, dia akan mendapat kuning. GPA pun juga berubah. Nah, kalau di sini nyata dia dapat misalkan 7, berarti beda dari 100% yang warnanya hijau. Dan seterusnya misalnya 3, ini dia achieve 15, terus achieve 1 tetap merah, dia achieve 3, dapat biru lagi, dia achieve 2 dapat hijau. Dan nantinya seperti yang kita kalau bisa diisi di Januari, Februari atau Maret, pada akhirnya nanti akan terakumulasi di sini. Dan nantinya akan masuk ke quarterly GPA kita. Nah, ini ada salah satu contohnya. Sebenarnya kita bisa masukkan sebanyak-banyaknya staff yang kita ingin. Misalkan kita masukin 2 orang dalam satu divisi dan dia bisa di customize sesuai kebutuhan. Lalu ada HR division, nanti bisa diisi seperti apa. Lalu ada operation, ada finance, nanti bisa diisi lagi kayak bisa mau lebih divisi lebih banyak juga bisa. Ini di set otomatis sesuai kebutuhan. Nantinya di PT Juki dan Arma ini kayak nih di marketing division ada average GPA-nya. Nah, nanti di PT Juki di bagian utamanya bakal keluar inilah average GPA untuk secara keseluruhan dari perusahaan. Jadi kita bisa tahu nih perusahaan yang bagus atau enggak ya, seperti IPK aja. IPK kita kok 3 lumayan kan. Paling bagus berarti 4. Nah, ini kan berarti marketing division bagus 3,6. Kalau HR division lumayan 3,1. Nah, cooperation nih rendah nih, kenapa kira jelek? Ya, operationnya rendah KPI-nya. Lalu di finance tinggi juga, makanya akhirnya kita mendapat average GPA ini. Jadi sekian dari kami, terima kasih.